kau tak majukan kampung kau Aceh tu, yang tak maju langsung? Tak seperti ya pemerintahan Republik Indonesia ya, yang bangga mengirim rakyatnya ke luar negara untuk menjadi kuli, menjadi babu. Demi apa? Demi devisa ya. Coba tengok orang Filipin ya, ada dia buat masalah dengan warga negara tempatan. Ada dia besar cakap dengan warga negara tempatan. Tak ada ya, tak ada, tak macam orang Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGA TV. Oke, apa kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti di awal video tadi, ada seorang akak atau orang mana, tapi kalau aku baca di komen-komen videonya, banyak yang mengatakan akak ini adalah orang Indonesia juga. Tapi selalu video-videonya itu selalu memojokkan, ya nggak tahu, seakan-akan aku baca di komen tuh mereka bilang kalau akak ini selalu membela Malaysia, selalu merendahkan orang Indonesia, dan lain-lain. Jadi masalah apa lagi ya kalau bukan masalah pendatang asing, masalah apa lagi nggak ada guys. Jadi selalu pendatang asing, warga asing, pati, semua jadi masalah dan menjadi isu yang sangat-sangat panas di Malaysia ini guys. Jadi tanpa berlama-lama kita simak saja videonya, dan di akhir video nanti aku akan menjelaskan, aku akan memberikan satu ulasan menanggapi video tersebut. Oke, 1, 2, 3 play. Ya, komentar netizen dari Indonesia, terutama dari Aceh ya, yang tak smart langsung. Ada pula dia berkomentar macam ni. Kalau tak ada orang asing dalam Malaysia ni, negara Malaysia ni akan hancur. Kau ni. Kalau kau berfikir macam tu, kenapa kau tak majukan kampung kau Aceh tu, yang tak maju langsung? Kenapa kau nak berfikir negara Malaysia ni akan hancur Aceh kalau tak ada orang asing? Negara Malaysia ni ya, ekonomi dia dah kuat dari dulu lagi ya. Itu sebabnya orang-orang asing dari berbagai negara datang ke Malaysia ni, sebab ekonomi dia kuat ya. Orang datang bekerja dalam Malaysia ni. Kenapa kau nak berfikir negara Malaysia ni akan hancur kalau tak ada orang asing? Kita yang akan hancur ya, kalau tak ada negara Malaysia ni. Engkau yang akan hancur. Kenapa kau nak berfikir macam tu? Sepatutnya kita yang bersyukur ada negara Malaysia ni. Coba tengok kerajaan Malaysia ni ya, dia galakkan ya rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya. Dia beri bantuan beasiswa untuk pendidikan ya, agar rakyatnya itu otaknya cerdas ya, agar mendapatkan pekerjaan yang elok, yang layak ya. Tak seperti ya pemerintahan Republik Indonesia ya, yang bangga mengirim rakyatnya ke luar negara untuk menjadi kuli, menjadi babu. Demi apa? Demi devisa ya, meningkatkan ekonomi negara dari hasil babu rakyatnya di luar negara. Habis itu rakyatnya yang ada di luar negara, terutama dalam Malaysia ni, tak sedar diri, lupa diri. Membandingkan dirinya dengan rakyat tempatan ni, seakan rakyat tempatan tak pandai buat kerja, dia yang pandai buat kerja. Kemahiran kita dalam negara Malaysia ni ya, kalau lelaki kontrak, kalau perempuan cleaner. Dalam Malaysia ni ya, sektor maid ya, pembantu rumah tangga ya, setahu aku, yang aku tahu ada dari dua negara, Indonesia dan Filipino. Coba tengok orang Filipin ya, ada dia buat masalah dengan warga negara tempatan. Ada dia besar cakap dengan warga negara tempatan. Tak ada ya, tak ada, tak macam orang Indonesia ya, yang bekerja dalam Malaysia ni ya, dah macam dia pula yang punya negara ni ya. Coba tengok Filipino ya, speaking dia pun lebih bagus ya, Filipin ya. Rata-rata semua pandai speaking. Tak macam orang kita Indonesia ya, speaking pun tak tahu ya. Ada pun yang tahu 1-2, tapi belagak bukan main ya. Merasa diri paling pandai ya, merasa dia pula jadi yang punya negara ni. Cobalah tengok Filipino, tak pernah cari masalah dengan warga negara tempatan. Tak besar. Oke guys, itu adalah salah satu video dari akak. Kalau yang aku dengar tadi, dia ngomong tak seperti orang kita. Jadi maksudnya berarti dia nih orang Indonesia guys.
Dan di komen-komen di videonya semua banyak sekali yang mengatakan kalau orang ini adalah orang Indonesia. Oke, aku akan menanggapi satu persatu. Oke, yang pertama dia mengatakan kalau ekonomi Malaysia ini kuat sejak dulu, sebab itulah berbagai macam dari pekerja dari luar negara itu masuk ke Malaysia. Oke, memang diakui ekonomi Malaysia itu salah satu ekonomi yang bagus. Tapi kalau sebab ekonomi Malaysia bagus sehingga warga luar berbondong-bondong masuk ke Malaysia itu, aku rasa nggak cuma alasan ekonomi Malaysia bagus. Jadi pekerja asing yang masuk ke Malaysia, terutama dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, Myanmar, Nepal, itu bukan hanya mereka saja ingin masuk ke Malaysia, tapi kerajaan Malaysia yang membutuhkan mereka, karena di Malaysia ini orang tempatan ini nggak begitu suka kerja-kerja kasar, kerja-kerja seperti di perladangan, security, kerja perkilangan, kerja-kerja yang kasar nih orang tempatan nggak begitu minat. Jadi bukan karena memang ekonomi Malaysia memang bagus, tapi bukan semata-mata karena berbondong-bondongnya warga asing, pendatang asing, orang luar itu masuk ke Malaysia, bukan karena sangat-sangat kami ini butuh kerja, butuh hasil ataupun gaji yang lumayan. Tapi kalau hanya 100% dibilang karena ekonomi Malaysia maju, bagus sehingga mereka datang ke sini, enggak. Karena Malaysia banyak sekali pekerjaan dan orang tempatan suka memilih kerja. Jadi ya nggak tahu lah, dengan nada-nada yang sangat-sangat sinis, dengan nada-nada yang sangat agaknya tuh mengejek, tapi ini adalah orang kita sendiri, tapi nggak tahu lah, ya udah kita maklumi saja lah. Dan yang kedua, masalah speaking lah, itulah membandingkan orang Filipina dengan orang Indonesia. Kalau orang Filipina itu pandai speaking, maksudnya pandai speaking itu pandai bahasa Inggris. Orang kita tuh, orang itu juga nggak pinter, nggak pandai bahasa Inggris, nggak pandai speaking, ada 1-2 orang. Kalau memang nggak tahu lah. Jadi masalah seperti ini menjadi bahasan. Aku rasa orang Indonesia itu nggak berlaga sih. Kalaupun ada berlaga, bukan hanya orang Indonesia saja, semua bangsa, semua negara ada 1-2 orang yang berlaga. Ada juga yang mereka tuh sadar. Jadi setiap manusia itu nggak sama. Ada yang berlaga, ada yang sombong, ada yang baik. Bukan hanya orang Indonesia saja yang berlaga. Orang Indonesia pun ada yang bagus, ada yang baik, ada yang sombong. Bukan hanya orang Indonesia, orang Bangladesh, orang Malaysia pun sama. Semua jenis, semua negara pun sama. Ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang sombong, ada yang berlaga. Jadi masalah speaking, masalah itu nggak jadi ukuran menurutku. Ya. Dan kemudian masalah kerajaan ataupun pemerintah Indonesia yang bangga mengirim tenaga kerja, mengirim rakyatnya untuk menjadi kuli, menjadi babu di luar negeri, khususnya di Malaysia. Percayalah, merantau itu bukan keharusan, merantau itu bukan kewajiban, tapi merantau itu adalah pilihan, guys. Jadi setiap orang mempunyai pilihan hidup, mempunyai pilihan masa depan yang lebih bagus. Jika nggak orang Indonesia saja, kalau orang Malaysia pun juga merantau, banyak yang merantau juga. Tapi nggak tahu kenapa isu warga asing, isu pendatang asing, isu pekerja asing yang ada di Malaysia ini sangat-sangat panas, seakan-akan menjadi masalah. Arab Saudi pun banyak warga Indonesia, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Tapi nggak seperti di Malaysia ini, sangat-sangat besar isunya. Ada yang menghina, ada yang mengolok-olok. Kalau orang luar sih nggak apa-apa, tapi kadang orang kita sendiri, orang Indonesia sendiri yang menghina, yang merendahkan. Jadi aku jadi nggak begitu paham dengan cara berpikir mereka yang selalu merendahkan, selalu menghina orang kita sendiri, guys. Jadi sekali lagi, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Jangan congkak, jangan sombong, jangan belaka. Jadilah manusia yang rendah diri, rendah hati, nggak usah menghina orang, nggak usah merendahkan orang. Dan sekali lagi, setiap di akhir video aku akan selalu mengingatkan buat teman-teman yang di Indonesia yang mau masuk ke Malaysia, jangan tertipu dengan siapapun, jangan tertipu dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya para agen-agen yang tidak bertanggung jawab, guys. Banyak sekali kasus-kasus penipuan, banyak sekali agen-agen yang menjanjikan pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus, kerja di pabrik, kerja di construction, bangunan, tapi akhirnya dimasukkan ke ladang sawit. Dan akhirnya nanti kalian nggak kerasan, nggak sesuai dengan harapan, akhirnya kalian lari dari majikan dan otomatis kalian menjadi orang kosongan, guys. Percayalah, kalau kita masuk dengan resmi, secara resmi,
ada permit kerja, kita akan selamat dan kita nggak dihina, kita nggak direndahkan, kita nggak dicap menceroboh negara orang lain, guys. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dedot.